Bentar, aduh. Oh iya, silakan. Mama mana ya? Ya. Oh ini. Ini Mama. Om Kris mana ya? Om Kris mana? Maaf ya, halangin ya. Sorry ya. Sidang lanjutan perkara atas nama terdakwa Yuda Arfandi dibuka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa. Terdakwa sehat? Sehat? Siap mengikuti persidangan? Baik. Saksi pertama yang akan kita hadirkan. Terima kasih Majelis. Sebelum kami memanggil saksi 4 orang ini, mohon izin Majelis bagi pengunjung yang nantinya akan menjadi saksi dalam perkara ini, mohon tidak ada berada di ruangan karena ada beberapa dikhawatirkan Bapak yang sudah diperiksa dalam persidangan nanti ada berada di ruangan. Ya, jadi diumumkan kepada para saksi yang nantinya akan bersaksi supaya tidak berada dalam ruangan karena tidak boleh mendengar keterangan saksi lain. Silakan nama-nama yang dipanggil duduk, tampil ke depan. Pak Sukasno, kemudian Saudari Tamara Tiasmara, Ibu Risti Ayuni, Ande Hadir, Hardi Badila, oh tidak ada ya, Imam Jaya Diningrat. Kalau saudara Pak Anggar Dimas, tidak saksinya belum ada. Bentar ya. Ada. Oh. Pak Sukasno. Duduk dulu di sini, nanti saya hakim udah turun lagi baru. Nanti kalau hakim suruh berdiri ya. Dan itu memang sudah bisa berenang. Dante itu waktu kecil saya emang lesin dia di baby swim yang mulia. Dia namanya berenang anak kecil ya, yang mulia itu nggak dibilang bisa berenang, sebenarnya kayak main air. Terus ada Waktu dia umur berapa ya? Saya tidak ingat tapi mungkin 1 tahun lebih ya, itu ada baby swim aja lah yang mulia, itu cuma kayak latihan celup-celup air. Ke belakang ini kemarin baru saja renang sama terdakwa itu sekitar Januari 2024 2 kali di The Jungle dan di Waterboom Lipo Cikarang. Tanggal 2 Januari 2024 di The Jungle saya ikut, saya renang sama terdakwa, anak terdakwa dan adik terdakwa sama ada teman terdakwa berempat. Saya juga ikut di situ yang mulia. Maksud kita berenangnya itu untuk Dante dan
anaknya terdakwa, yang siapa namanya? Maura Alessandra Maura Arfandi. ya. Itu apakah mereka berenang di kolam renang anak atau barengan dengan kalian di kolam renang dewasa? Jadi pas kita sampai di The Jungle, itu terdakwa sudah ada niat mau bareng Dante berenangnya. Pas saya ganti baju di ruang gazebo itu sudah tidak ada orang, hanya ada anak terdakwa yang itu akan renang sama saya. Jadi terdakwa sudah bawa Dante duluan. Tapi terdakwa tidak pernah ngomong ke saya jalan ya kalau renang malam. Saya tahunya itu karena saya telepon 15:09 udah ada suara air. Jangan senyum-senyum Pak, saya meninggal. Tolong jaga hati saya. Ini ada chat bahwa saudara menanyakan titik kabar. Nanya kirimnya kemana? Dengarin dulu pertanyaan saya. Oke, saya dengerin Bapak. Kalau saudara tahu bahwa Pak, pertanyaannya agak terlalu gimana ya? Kan saya udah bilang ada bukti di chat saya dia ngomong ke rumah saksi. aja. Jadi begini Pak, kita mengajukan pertanyaan kepada saksi. Jangan menyimpulkan. Seperti yang Bapak katakan. Mana sih? Rencananya sekolah. Jadi begini Pak, kita mengajukan pertanyaan kepada saksi. Jangan menyimpulkan. Seperti yang pertanyaannya melalui ketua majelis saja. Ini tambahannya ya. Saya majelis ini sepertinya pertanyaannya melalui ketua majelis saja. saksi balik kemarin. Maaf, yang mulia. Kembali majelis. Soalnya suaranya kurang jelas. Bagaimana Pak? Itunya kan mau diambil. Iyalah, pasti kan kita jadi inget lagi yang kemarin-kemarin. Udah gitu tadi saya melihat kuasa hukumnya kayak senyum-senyum. Apa ini kan Dante itu meninggal kan? Kok dia bisa sesantai itu dengan senyum-senyum? Apakah dia nggak punya cucu? Mungkin apa dia nggak punya anak ya? Ya kalau dibantah, ya gimana ya? Ya wajar ya, namanya juga terdakwa. Ya hak mereka untuk membantah. Sakit hati sekali. Saya lihat yang tepuk tangan itu siapa? Itu keluarganya terdakwa. Sakit hati banget. Kok dia bisa ya tepuk tangan di persidangan kematian anak saya? Berarti kan terlihat jelas ya keluarga terdakwa tuh benar-benar gak beradab. Tasnya ada di meja makan ya. Terus saya sempat sampaikan, saya syuting 2 scene aja, tungguin saya dulu. Tungguin saya. Karena 2 scene buat saya itu sebentar sekali ya, mau lihat take cuma 2 scene itu kalau dihitung paling sebentar banget. Jadi tungguin saya dulu, karena kan belum ada keputusan apakah mau berenang atau tidak. Masih Karena dia bilang ya kalau jadi mau renang. Kapan saudari tahu bahwa jadi berenangnya? Saya sampai di lokasi, saya tetap teleponin terus anak-anak lagi apa, saya selalu cek. Saya di situ masih dengar suaranya Dante, itu masih ada suaranya Dante. Terus sekitar jam, saya lupa jamnya, mungkin 2:30-an ya. Terdakwa chat saya nanya kacamata renang Dante mana? Oh ketinggalan mungkin apa gitu. Itu 2:30 ya? Saya kurang ingat tapi mungkin kurang Di atas lebih. jam 1 lah. Iya di atas mungkin 2:30 karena saya udah take 1 scene kayak sekitar 2:30. Saya gojekin ya, saya bilang gitu. Gojek kemana? Terdakwa mengirimkan screenshot alamat kolam renang Palen. Saudari sendiri pernah itu? Saya pernah ke kolam renang Palen itu diajak dengan terdakwa tanggal 22 Januari. Artinya sudah tahu lah. Sudah tahu, Gambaran kolam renang sudah tahu, dan saya waktu itu tidak setuju kalau Dante berenang di situ karena airnya butek ya, mulai saya itu nggak mau gitu loh kalau Dante renang tempat kotor apa gimana, karena saya orangnya emang ya begitu gitu. Jadi saya nggak tahu kalau dia sudah sampai dan sudah berenang. Pas dia telepon 5:30 dia ngabarin saya, nah dia udah nggak bisa nafas. Saya nggak tahu. 11:35 dia nelfon saya, Dante tenggelam, sekarang lagi susah nafas, kamu berdoa ya. Saya bingung loh, kapan dia berangkat ke kolam renangnya? Dia bilang kan ke rumah aja, katanya saya ke rumah aja, saya kira mau jalan bareng-bareng sama saya. Tapi kenapa pas dikabarin katanya udah nggak bisa nafas.
ketika di jam 4 sore itu sewaktu saudari disuruh datang. Yang perjalanan saya hubungi terus terdakwa, dibawa kemana aja Pak, dibawa kemana saya ikutin. Dia bilang ke rumah sakit Pondokopi. Ya udah, akhirnya saya ke rumah sakit Pondokopi, saya cari IGD. Di situ Dante udah lagi tiduran. Di situ saya kira dia masih hidup ya mulia. Ada temannya terdakwa yang saya suruhkan, Dante masih pakai baju renang, dingin gitu badannya. Saya suruh ambilin baju, gantiin bajunya cepat aku, gantiin bajunya tuh saya pukul-pukulin, saya cubit-cubit, maksudnya biar dia pingsan, biar bangun gitu. Saya kira Dante cuma pingsan ya mulia. Artinya ketika sampai di rumah sakit Pondokopi di IGD, saudari Tamara belum tahu kalau Dante itu sudah meninggal dunia. Akhirnya saya naik ke kasurnya Dante, saya bangun, saya kakak. Datang kabarin kalau Dante udah gak ada. Pas akhir tuh kayak aku lihat Dante berusaha naik sendiri ke pinggir kolam itu yang terakhir ya. Kayak dia berusaha mau naik gitu. Tapi kayaknya pas balik itu udah gak kuat, udah meninggal kan. Gitu Surya kan cerita ya. Pas dia balik tuh sebenarnya udah gak ada Mbak. Jadi bukan meninggal di rumah sakit. Oh itu keluarganya mereka minta damai, minta diselesaikan secara kekeluargaan, tapi kita nggak mau dong. Kita nggak bisa. Waktu kita sering nginep di hotel, aku sama Dante itu sering staycation, itu kita berenang. Terus di Juni 2022, saya, Dante, terdakwa dan anak terdakwa kita nginep di hotel Raffles. Hari itu berenang yang mulia, saya, anak terdakwa dan Dante. Di situ anak terdakwa jorokin Dante. Dan itu bikin Dante trauma. Jadi semenjak kejadian Raffles Juni 2022, Dante takut air di situ. Dia takut banget sama air. Tapi berjalannya waktu saya berusaha menyembuhkan traumanya dia gitu. Akhirnya dia mau pelan-pelan renang tapi harus sama saya. Pacaran itu apakah berjalan baik-baik saja atau mungkin ada masalah-masalah di dalamnya? Selama berpacaran awalnya baik-baik saja yang mulia. Tapi ke belakang mulai ada kekerasan fisik dan kekerasan non fisik di saya. Yang saudari alami? Yang saya alami sendiri. Kekerasan fisik lebih sering ya mulia. Semenjak Juli 2022 itu awalnya. Juli 2022? Ya, awal terjadi kekerasan fisik. Saking seringnya saya sampai lupa karena sering sekali ya mulia. Itu kekerasan fisik? Kekerasan fisik yang mengakibatkan sekarang telinga kiri saya robek dan pecah dengan telinganya. Kekerasan yang dimaksud mungkin dipukul, ditonjok, diinjak, ditampar, dijambak, diinjak-injak di mobil juga sering. Dengan tangan kosong dan pernah juga pakai topi yang keras banget. Dengan tangan kosong itu yang bikin kuping saya sekarang pecah dan robek. Pertemanan itu tetap berjalan? Tetap berjalan karena saya kalau putus habis itu saya suka diancam, jadi saya takut. Ada keinginan saudari untuk memutuskan hubungan tadi? Kita sering putus nyambung ya mulia. Jadi ketika kita udah berpisah kadang ada ancaman yang masuk di saya dengan nomor handphone yang berbeda-beda, dan kadang terdakwa juga pakai nomornya sendiri. Ada chatnya di saya, dia juga pernah mengancam mau bakar rumah saya, bunuh anak saya, bunuh mama saya, dan mau menyebarkan video-video saya yang lagi minum alkohol ke PH saya, ke production house saya. Jadi saya ngerasa saya takut nanti pekerjaan saya hilang atau gimana kalau dia seperti itu. Tapi semula ada niat kalian untuk berumah tangga? Ada yang mulia. Cuman dengan adanya kekerasan itu, akhirnya saudari? Yuda waktu itu ajak saya menikah, tapi awalnya bilangnya ke mama saya dulu. Terus mama saya bilang ke saya, cuma saya ngobrol sama mama saya bilang sebenarnya saya nggak mau. Karena tabiatnya seperti itu. Tapi di depan Yuda saya berusaha baik-baik saja karena saya takut diancam yang mulia. Yang tadi dijelasin ya, ancamannya kayak gitu yang tadi saya jelasin di pengadilan, di jaksa sama hakimnya. Tadi yang saya bilang dia chat, kadang dia telepon, tapi habis itu dihapus, delete everyone. Banyak saking seringnya, jadi sampai saya tuh udah nggak ngerasa sakit kadang kalau dia pukul gitu, karena saking seringnya. Mudah-mudahan semua paham. Aku udah lama gak ketemu. Lama sehat. Apakah saudara tetap ada pendirian sudah? Maaf, yang mulia, saya merasa terancam dengan itu saya tidak bisa. Iya, jadi begini Pak. Keterangan saksi ini kan tadi sudah menyatakan bahwa apa yang dia lihat di CCTV. Ya. Apakah saudara pernah dilaporkan ke polisi atas dugaan penganiayaan oleh Tamara? Maaf mulia, apakah ini terkait?
dengan kedua anak saya. Silakan dijawab saja Pak. Ya, saya pernah dilaporkan. Pernah dilaporkan? Ya. Tahun berapa? Tahun 2023. 2023. Iya. Di Polres Jakarta Pusat, betul? Polsek Menteng. Polsek Menteng. Ya. Apakah benar saksi tidak bertemu dengan korban selama 10 bulan? Ya, betul. Betul. Dari kapan? Dari 4 Februari sampai tanggal 5 Januari 2024. Berapa? 4 Februari 2023 sampai tanggal 5 Januari 2024. Masih ada 2 lagi saksi ya yang belum kita periksa. Cukup melelahkan ya. Tadi kalau teman-teman sadar tuh pas kita dikumpulin semua saksi, 6 saksi ya, saya sempat mau pingsan karena saya ada emosi pasti karena itu pertama kali saya ketemu oleh dengan terdakwa. Enggak ada jebakan, enggak ada jebakan sih. Putar-putar aja, karena kan itu kan cuman seperti ya anekdot aja gitu. Kayak seperti contohnya tadi ditanya masalah apa sih? Tadi yang 2 kali cuman diganti aja bahasanya, emang saya anak SD apa? Ya gimana lagi? Oh iya ada. Berapa orang tuh enggak? 3-4 orang lah. Ya itu dari almarhum pertama kali itu tanggal 4 Februari. Tapi saya nggak bisa kasih namanya siapa di sini sekarang. Gitu. Sampai ya akhirnya ya pelan-pelan gitu. Tapi ya begitulah. Jadi ya ini saya tujukan kepada JPU, manakala saya dimintakan saya siap bisa saksi tambahan atau gimana di dalam hukum acaranya memang dimungkinkan, saya siap dengan tangan terbuka karena ya ini kan masalah nyawa cucu saya. Dan terakhir dengan saya seperti apa sampai ya seperti itulah saya kehilangannya. Sangat sakit sekali gitu enggak. Nah, kalau teman-teman dari lihat yang videonya aja yang mungkin blur ya, enggak begitu aja udah bisa menyimpulkan. Apa kayak gitu dibilang rekayasa. Ya mudah-mudahan hakim ini dibukakan pintu seterang-terangnya untuk melihat kasus ini dari kacamata mereka sebagai penegak hukum gitu. Kan si terdakwa bilang di rumah sakit Pondokopi saya langsung ke IGD dan ketemu sama Tamara, dia lagi meluk cucu saya Pak. Iya. Tamara sudah lebih dulu ada di situ. Iya. Dalam posisi sedang memeluk anak tante di IGD. Iya. Gitu ya? Iya yang mulia. Alhamdulillah lancar sesuai kenyataan. Ada rasa kelegaan dari tante mengutarakan semuanya mungkin? Kenapa? Ada rasa kelegaan dari tante? Alhamdulillah lega banget, lega. Pokoknya semua sesuai BAP yang saya sampaikan. Ya tante ya. Ya, emosi banget tapi ngeliat mukanya dia ya. Emosi, sangat-sangat emosi. Pokoknya saya bela anak saya yang benar, mereka bela anaknya dia yang salah. Ya, terima kasih, mohon doanya ya semua. Terima kasih banyak ya kawalannya semua, kawal. Optimis aku percaya sama hakimnya, jaksanya semua pasti ya mereka memberikan keadilan buat tante ya semua. Karena kan tante meninggal loh. Aku pengennya dia 340, hukuman seberat-beratnya, seumur hidup atau mati. Iya, mohon keadilan aja. Memohon keadilan aja pokoknya buat Dante. Hukuman apa yang kakak inginkan terhadap 340 terus 3 apa ya? Aku lupa pasalnya tapi ada kelalaian juga sama ya berencana sih menurut aku karena itu ya memang. Tapi Kak Soraya tahu juga nggak sih kalau si pelakunya ini sering melakukan kekerasan gitu ke Kata Mara? Sering curhat nggak sih? Iya. Tahu. Kak itu kayaknya kan rasanya parah banget ya kalau dari awal ceritanya sempet nyaranin gimana solusinya nggak sih waktu dia mendapatkan kekerasan sampai ancaman juga. Solusinya pasti terputus lah, cuman kan lagi-lagi kalau mau putus pasti bakal balikan lagi karena diancam. Ya semoga
pelakunya dihukum setimpal, mungkin seumur hidup. Melihat Kak Tamara juga kan kemarin emosi sampai membuat memang bisa dibilang hal yang wajar. Ya wajar lah, gila kali lo, coba anak lo dibunuh gimana sih? Support boleh sih, orang yang salah disupport boleh, tapi ya membela yang salah kan itu nggak sesuatu yang benar juga ya. Ya siapa yang nggak emosi sekarang? Kita aja yang bukan ibu kandungnya aja kita emosi, gregetan, gemes gitu. Ini apalagi Tamara yang jadi ibunya lah, ya gimana nggak emosi gitu. Keluarganya membelanya segitunya. Iya. Padahal kan dia yang udah membunuh Dante gitu loh. Mungkin lo sendiri sebagai sahabatnya Tamara melihat perkembangan Tamara dan mungkin support seperti apa sih yang kerap kali kalian berdua berikan buat Tamara? Ya selalu ada di samping Tamara aja sih gitu. Kita selalu